Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan selamat bergabung kepada siswa baru ataupun yang disebut dengan MPLS, masa pengenalan siswa baru, di mana kegiatan kita ada di dalam materi yang sudah dijadwalkan. Dan sekali lagi mudah-mudahan kita bisa menyimak ataupun memperhatikan materi yang akan kita paparkan. Nah, materi kita akan kita mulai, yakni materi hak, kewajiban, dan tata tertib. Nah, sekarang kita lihat apa itu hak atau pengertian hak. Nah, hak adalah milik, kepunyaan, atau wewenang untuk berbuat sesuatu karena telah ditentukan oleh sebuah aturan. Dalam arti luasnya, bisa juga hak itu diartikan adalah tuntutan yang dilakukan agar mendapatkan sesuatu karena mungkin punya dasar yang kuat, disertai posisi pendukung untuk mendapatkannya. Nah, mari kita lihat pengertian daripada kewajiban, dan ini berasal dari kata wajib atau suatu keharusan. Nah, sekarang kewajiban bisa diartikan adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau kita laksanakan menurut yang sudah ditetapkan. Nah, kewajiban adalah keharusan memenuhi suatu tuntutan apapun yang terjadi dalam kondisi apapun, dan akan ada suatu imbas balik apabila kita memenuhi maupun tidak memenuhi perkara tersebut. Nah, sekarang tadi sudah kita lihat daripada pengertian hak dan pengertian daripada kewajiban. Nah, sekarang kita lihat hak-hak siswa itu contohnya apa aja, atau meliputi apa aja. Nah, yang pertama, siswa mengikuti proses pembelajaran di sekolah, itu hak siswa utama. Kemudian yang kedua, mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses pembelajaran. Kemudian meminjam ataupun menggunakan sarana yang ada di sekolah. Terus mengikuti kegiatan ekskul sekolah ataupun kegiatan luar jam pelajaran sekolah. Nah, dan mendapatkan bimbingan dari para guru dalam upaya untuk mencapai prestasi secara optimal. Nah, itu contoh daripada hak-hak siswa tadi. Nah, sekarang kita bedakan di sini contoh daripada kewajiban siswa apa saja yang contohnya di dalam kehidupannya di sekolah. Nah, sekarang yang pertama, siswa bisa menghormati dan menghargai para guru atau kepala sekolah ataupun karyawan sekolah. Nah, itu suatu keharusan atau kewajiban tadi. Kemudian sopan dan santun dalam bertingkah laku. Nah, siswa mengikuti proses pembelajaran sesuai waktu yang ditetapkan oleh sekolah. Siswa aktif mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan tertib dan melaporkan serta menyerahkan tugas tepat waktu. Nah, kemudian berpakaian seragam sekolah sesuai yang ditentukan ataupun ditetapkan oleh sekolah. Dan kewajiban siswa itu digariskan dalam satu kesimpulan yang besar, dia mematuhi tata tertib yang disusun oleh sekolah. Nah, kemudian kita lihat tata tertib yang biasanya dibuat di dalam bentuk tulisan dan ada biasanya ditempel di dinding-dinding sekolah. Contohnya, tata tertib ini biasanya berupa larangan apa aja yang bisa menguatkan aturan sekolah. Pertama, tata tertib dalam bentuk larangan membawa dan menggunakan sajam atau senjata tajam, mencuri ataupun merampas barang milik orang, kemudian menggunakan ataupun meminum minuman keras, narkoba dan sebagainya atau sejenisnya yang dilarang, kemudian mengedarkan ataupun membawa film-film porno berupa buku, gambar, VCD dan sejenisnya, berkelahi dan terlibat perkelahian atau tawuran, kemudian tidak mengikuti kegiatan pembelajaran tanpa izin ataupun keterangan dari walinya. Nah, kemudian siswa tidak menggunakan tugasnya, tidak melakukan tugasnya di dalam sarana sekolah ataupun peralatan ataupun membersihkan ruangan kelasnya. Nah, kemudian juga
siswa harus taat dan mematuhi semua aturan yang ada di sekolahnya. Saya kira itu yang bisa berhubungan dengan materi ini. Nah, jadi materi kita tadi dari awal materi kita sudah kita sebutkan apa itu hak, apa itu kewajiban. Kemudian kita beberapa rincian apa itu contoh hak dan kewajiban. Kemudian juga di sini yang mendukung daripada hak dan kewajiban itu ada tata tertib ataupun berupa larangan. Saya kira materi ini nanti akan lebih lengkapnya Anda bisa melihat pada bagian yang disebutkan ataupun ditulis di bawah ini. Nah, kira-kira itu dulu. Demikian, mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini bermanfaat, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.